Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan Bunda kita. Hari ini kita sudah masuk ke bab 8 di semester 2 ini, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, secara umum, sistem pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, kemudian ada faring, laring, trakea, bronkus, kemudian ada paru-paru. Di dalam paru-paru itu ada bronchiolus atau percabangan dari bronkus, dan ada alveolus. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hidung. Struktur hidung kurang lebih bisa kalian lihat seperti pada gambar berikut. Yang pertama adalah rongga hidung. Di dalam rongga hidung itu ada apa sih? Di dalam rongga hidung itu ada rambut hidung. Rambut hidung ini fungsinya untuk menyaring kotoran. Kemudian yang kedua ada konka. Konka itu berfungsi untuk menghangatkan udara. Dan di dalam konka ini terdapat banyak sekali pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler inilah yang berfungsi untuk mengatur suhu udara yang ada di dalam rongga hidung. Ketika suhu udara di sekitar kalian dingin, maka pembuluh darah di sekitar konka ini akan menyempit. Nah, karena pembuluh darahnya ini menyempit, maka suhu yang ada di dalam konka atau rongga hidung kalian akan tetap hangat. Tetapi jika ketika di sekitar kalian suhunya panas ataupun hangat, nah pembuluh darahnya itu akan melebar. Nah, ketika melebar itu, maka suhu udara di dalam rongga hidung kalian juga tetap hangat. Kalau kalian nggak percaya, coba ketika saat suhu panas, kalian letakkan telapak tangan kalian di hidung kalian, kemudian kalian hembuskan. Nah, hembusan kalian di tangan kalian itu kan tetap hangat kan? Nah, yang kedua, coba kalian keluar pada saat hujan. Terus kalian coba hembuskan nafas kalian ke telapak tangan kalian lagi. Nafas kalian tetap hangat juga kan? Nah, untuk mengatur suhu udara tetap hangat itu yang berfungsi di bagian hidung adalah konka. Kemudian yang ketiga di sini ada sinus. Sinus itu berfungsi untuk melembabkan udara. Dalam sinus ini juga yang berfungsi untuk mengatur jumlah banyak atau sedikitnya lendir di dalam hidung. Nah, fungsinya lendir di dalam hidung itu buat apa sih? Fungsinya yaitu untuk membunuh bakteri, kuman, ataupun virus yang masuk di dalam rongga hidung. Dan yang terakhir di sini ada serabut saraf. Nah, serabut saraf ini berfungsi untuk sistem pembau atau untuk membau makanan, membau harum bunga, dan membau berbagai macam hal. Selanjutnya, yang kedua adalah faring. Nah, faring dibedakan menjadi 3. Ada nasofaring, orofaring, dan larygofaring. Nah, untuk fungsinya sendiri, faring itu hanya sebagai saluran pernafasan. Nasofaring, orofaring, dan larygofaring ini hanya bagian-bagiannya saja, fungsinya tetap sama. Nah, di larygofaring ini terdapat yang namanya klep atau epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk menutup tenggorokan pada saat menelan makanan. Kita kembali lagi ke bab materi sistem pencernaan. Kalau di sistem pencernaan itu adalah kerongkongan, sedangkan di sistem pernapasan itu adalah tenggorokan. Ketika kalian makan, maka epiglotis ini akan menutup sistem pernapasan, agar kalian tidak tersedak. Tetapi ketika kalian sedang tidak makan atau bernafas biasa, maka epiglotis ini akan menutup ke saluran pencernaan makanan. Nah, kalau kalian nggak percaya, coba kalian minum seperti biasa.
Kemudian yang kedua, coba kalian minum sambil bernafas. Kalau misalnya kalian minum sambil bernafas, otomatis kalian kan akan tersedak. Kenapa kok tersedak? Soalnya epiglotisnya ini bingung mau menutup ke sistem pencernaan ataupun ke sistem pernapasan. Akibat dari ini tuh bingung, istilahnya itu bingung ya, maka kalian akan tersedak. Nah, tersedak itu kembalinya makanan atau minuman ke sistem pencernaan, seperti itu. Selanjutnya adalah laring. Nah, laring itu bisa disebut juga dengan pita suara atau vocal cord. Nah, di sini laring ketika pada saat pria dewasa atau vocal cord di sini ya, hormon testosteron pada pria dewasa itu akan aktif. Nah, akibatnya hormon testosteron ini aktif, pita suara atau vocal cord ini akan memanjang. Nah, kalau pita suaranya memanjang, maka terbentuklah jakun, sehingga suara si pria itu akan lebih besar atau suaranya ngebas. Nah, sedangkan pada wanita dewasa, dia kan nggak punya hormon testosteron. Nah, ketika sudah mulai akil balik, pita suaranya itu akan tetap. Nah, karena pita suaranya itu tetap, suaranya akan lebih lembut dibandingkan dengan pria. Nah, misalnya kalau kalian punya temen nih, cewek, tapi suaranya kok kayak ngebas. Sengebas-ngebasnya suara cewek itu masih lebih ngebasan suara cowok. Nah, pita suara ini juga tergantung dari ketebalan pita suara ataupun panjangnya pita suara pada setiap individu. Selanjutnya adalah trakea. Nah, trakea di sini fungsinya hanya sebagai saluran panjang pada tenggorokan untuk jalur pertukaran udara. Nah, selanjutnya di sini adalah paru-paru. Nah, untuk paru-paru sendiri bisa kalian lihat. Di sini ada satu pasang paru-paru. Ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri. Paru-paru kanan itu lebih besar dibandingkan dengan paru-paru kiri. Kenapa? Soalnya di sebelah kiri itu ada jantung. Sehingga paru-paru kiri itu berbagi dengan jantung. Kemudian untuk paru-paru kanan itu lobusnya atau bagiannya itu ada 3, sedangkan paru-paru kiri di sini jumlahnya lobusnya itu ada 2. Nah, itu untuk paru-paru. Selanjutnya di sini ada bronkus. Bronkus itu adalah percabangan dari trakea. Nah, setelah bronkus di dalam paru-paru ini, yang seperti cabang-cabang ini, itu adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Nah, di pucuk-pucuknya atau di ujungnya bronkiolus ini ada yang namanya alveolus, bentuknya kayak anggur ini. Alveolus itu saluran akhir dari sistem pernapasan. Nah, fungsinya ini untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, untuk sifat dari alveolus ini adalah tipis, lembab, dan bentuknya seperti anggur. Nah, sampai sini apa ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian kerjakan penugasan yang tertera pada deskripsi box. Jika ada yang tidak kalian pahami, silakan hubungi Bunda kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.